Ketika seseorang memahami Al-Quran tidak tahu ayat nasikh dan ayat mansukh, maka dia akan salah memahami maksud dari ayat Al-Quran itu. Umpamanya begini, di surah An-Najm ayat 39 itu disebutkan wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Itu bunyinya ayat. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Kita tidak bisa memperoleh pahala kalau tidak diusahakan oleh kita. Bapak yang berdoa, doa Bapak tidak akan sampai ke saya. Kenapa? Karena yang berdoa adalah Bapak, bukan saya. Ayat ini yang sering digunakan tetangga sebelah untuk menyalahkan amalan kita. Assalamualaikum Kita mendoakan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Pembahasan kita masuk pada hadis yang ke-7, ad-dinu an-nasihah, diriwayatkan dari Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Rasulullah sampaikan 3 kali ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Qulna, lalu kami bertanya, liman ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini disarah oleh Imam Nawawi, dan penjelasan kemarin itu sudah memasuki pada ad-dinu an-nasihah li kitabillahi ta'ala. Agama itu adalah nasihat. Kemudian disebutkan nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin semuanya. Apa maksud dari semuanya itu? Kemarin telah sampai kepada pertengahan. Agama itu adalah nasihat untuk kitab Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Agama itu adalah nasihat untuk kitab Allah. Fal imanu bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Maksudnya adalah fal imanu, maka kita harus meyakini bi annahu, bahwasanya kitab Allah itu kalamullahi ta'ala, adalah merupakan kalam Allah Ta'ala, wa tanziluhu, dan merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama itu adalah nasihat untuk kitab Allah. Maksudnya adalah kita harus mengimani bahwasanya kitab Allah itu adalah kalamullah, dan itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yushbihuhu syai'un min kalamin nasi. Tidak boleh menyerupakan wahyu Allah, kalam Allah itu dengan kalam manusia manapun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah tantang di dalam Al-Quran kalau memang mampu untuk melakukannya. Wala yakdiru ala mislihi ahadun minal khalqi, dan tidak ada satu orang pun yang mampu membuat tandingan atau membuat yang semisal dengan Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Maka Allah tantang di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih
Kalau kamu ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin, maka buat saja satu surat. Buat satu surat yang serupa. Fa'tu bisuratin mim mithlih, buat surat satu ayat saja yang serupa. Wad'u syuhada'akum, dan panggil saksi kalian, in kuntum shodikin, bila engkau benar-benar orang yang benar, yang memang mampu untuk menandingi. Ternyata tidak ada yang mampu menandingi. Memang ada sebuah kalimat seperti ayat yang akan menandingi surah Al-Fil. Di dalam surah Al-Fil itu bunyinya bagus, isinya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Di akhirnya itu sama, il semuanya. Tapi tidak hanya enak bunyinya, tetapi juga isinya mengandung makna yang sangat dalam. Lalu ada orang yang mencoba untuk menyamai, membuat ayat seperti itu. Dia membuat ayat persis seperti surah Al-Fil, dan memang di dalamnya adalah Al-Fil. Jadi dia membuat ayat seperti ini bunyinya, Al-Fil ma huwal fil lahu khurtumun tawil wa lahu dailun qalil. Bunyinya sama il tapi enggak ada mengandung makna sama sekali. Yang pertama kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tahu bagaimana gajah-gajah itu berbuat? Apa yang dilakukan oleh para gajah-gajah itu? Gajah-gajah yang banyak itu apa yang dilakukan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian orang tadi membuat tandingan al-fil, apakah itu gajah? Ma huwal fil, tahu apakah itu gajah? Wa ma adraka ma fil, tahukah kalian apa itu gajah? Cuman gitu aja. Lahu khurtumun tawil, gajah itu punya belalai yang panjang. Walahu dailun qalil, dia punya ekor yang kecil. Enggak ada artinya, cuman menggambarkan tentang gajah itu. Tetapi ketika surah Al-Fil yang Allah buat, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu maknanya sangat dalam. Dan di dalamnya itu adalah mengandung peristiwa detik-detik lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu Rasulullah dikatakan lahir pada tahun gajah, karena pada saat itu Abraha memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah harus dihancurkan? Karena Ka'bah ini merupakan aset yang banyak mendatangkan keuntungan, sehingga Abraha ini mau membuat tandingan Ka'bah, namanya Kulaib, yang berada di Son'a. Son'a ini berada di Yaman. Dibuatnya menandingi kemegahannya seperti kemegahan Ka'bah. Oleh karena itu Ka'bah harus dihancurkan. Tapi Ka'bah yang melindungi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika gajah yang diperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah tadi telah dibisiki oleh seorang yang ketika dibisiki itu dikatakan kalau disuruh maju suruh memutar, kalau disuruh maju memutar. Begitu dia paham, maka gajah itu tidak sama sekali bisa nyeruduk Ka'bah itu. Asal disuruh maju justru malah memutar ke arah Yaman lagi. Itulah karomah yang Allah berikan kepada waliullah yang pada saat itu ingin menyelamatkan Ka'bah. Allah memiliki berbagai macam cara untuk menyelamatkan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini ayat yang berada di dalam surah Al-Fil ini, masing-masing ayat mengandung makna yang sangat tinggi. Sementara orang tadi yang ingin menandingi ayat Al-Quran tadi sama sekali tidak memiliki arti apa-apa kecuali hanya menggambarkan gajah itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
Di sini ketika kita memahami ad-dinu an-nasihah li kitabillah, agama adalah nasihat terhadap kitab Allah, artinya kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya, membuat kalimat seperti Al-Quran, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuat walaupun semisal satu surah, satu ayat Al-Quran. Tsumma ta'dzimuhu. Kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus mengagungkan Al-Quran itu. Bagaimana cara mengagungkannya? Kita harus menghormati Al-Quran itu. Kita baca Al-Quran itu, membacanya sebagai pahala, kemudian sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan kita sesungguhnya sedikit demi sedikit itu telah mengamalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran menyampaikan kepada kita fadkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah, kita ini semuanya pelan-pelan rutin melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya sehari semalam 5 kali, yaitu salat kita subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Salat itu adalah berzikir kepada Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allah sampaikan seperti itu. Artinya salah satu di antara zikir itu adalah salat, dan membaca Al-Qur'an itu sendiri adalah merupakan zikir kepada Allah. Inilah cara mengagungkan di antara banyak cara mengagungkan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilawatu haqqa tilawati, dan ketika kita mengetahui Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Bagaimana membaca dengan sebenar-benar membaca itu? Ulama sudah memberikan rambu-rambu agar bacaan yang kita baca dalam Al-Quran itu tidak salah. Dengan apa? Dengan ilmu tajwid. Jangan sampai bacaan kita salah. Apakah Nabi SAW mengajarkan ilmu tajwid? Nabi tidak mengajarkan ilmu tajwid, tapi Nabi mengajarkan cara membaca Al-Quran yang benar, dan itu dirangkum oleh ulama sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, yaitu dengan ilmu tajwid. Dan juga supaya barisnya tidak salah, maka ulama juga membuat rambu-rambu, yaitu namanya ilmu nahwu, supaya membacanya nanti tidak salah baris. Karena ada bacaan yang bisa dibaca fathah, ada yang bisa dibaca kasrah. Umpamanya ketika ada ayat idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, niha faghsilu wujuha, karena itu adalah maf'ulun bi. Wa aydiyakum, dia ya itu karena maf'ulun bi. Ilal marafiqi wamsahu bi ruusikum, wamsahu dan usaplah bi ruusikum. Bi, ada bi itu namanya harfu jar, maka dibaca si bi ruusikum. Wamsahu bi ruusikum, dan usap kepala kalian. Kemudian dilanjutkan wa arjulakum. Padahal sebelumnya bi ruusikum harusnya adalah wa arjulikum, tetapi di situ dibaca wa arjulakum. Kenapa? Karena ulama menyebutkan atofnya kepada faghsilu wujuhakum, kembali ke situ. Kalau di situ, kalau dibaca ha, berarti tidak mengusap kaki, harus membasuh kaki. Kita wudhu membasuh kaki. Karena itu kita membaca ayatnya waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ruusikum wa arjula, dibaca la. Kalau dibaca wa arjulikum nanti tidak membasuh kaki, tapi mengusap kaki. Beda membasuh kaki dengan mengusap kaki. Membasuh kaki itu artinya air banyak
tersiram ke kaki kita. Tapi kalau mengusap kaki cukup tangan kita yang basah kemudian mengusapkan ke kaki kita. Karena kita tidak membaca arjulikum, maka kita membasuh kaki, dibasahi benar-benar kaki seperti membasahi tangan, membasahi muka. Tapi kalau ada orang membaca wa arjulikum, maka itu cukup mengusap. Itulah salah satu di antara dalil ketika seseorang mashul hufain, mengusap sepatu. Sepatu berada di kaki, pada saat wudhu cukup diusap, tidak perlu disiram seperti kita menyiram tangan. Inilah rambu-rambu yang disampaikan oleh ulama terdahulu yang peduli kepada Al-Quran. Wa tahsinuha, dan ketika kita membaca Al-Quran, di antara salah satu ta'zim terhadap Al-Quran itu adalah membacanya dengan sebagus-bagusnya, membaca Al-Quran dengan semerdu-merdunya semampu kita. Wal khusyu'u indaha, dan juga pada saat kita membaca Al-Quran seyogianya kita khusyuk. Jangan membaca Al-Quran sambil ngobrol. Membaca Al-Quran kan ada kadang-kadang membaca Al-Quran diajak ngomong pula sama orang lain, diajak ngomong terus jawab, teruskan lagi baca, diajak ngomong lagi jawab. Itu artinya membaca Al-Qurannya tidak khusyuk yang seperti itu. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran sebagai takzim terhadap Al-Quran, kita saat mulai membaca Al-Quran harus khusyuk. Wa iqamatu hurufihi fit tilawati, dan pada saat kita membaca Al-Quran kita juga menegakkan huruf-hurufnya pada saat kita membaca Al-Quran itu. Ya, kalau ro dibilang ro, kalau za dibilang za, jangan dibalik-balik. Kalau za dibilang za. Jadi harus sesuai dengan makharijul huruf, jangan sampai ditukar-tukar. Kecuali memang kemampuannya seperti itu. Beda ini. Kalau memang mampunya seperti itu. Kadang-kadang ada orang membaca idza jaa nasrullahi wal fath, itu dibacanya isa saa nasrullahi. Ada yang seperti itu. Kalau memang mampunya seperti itu enggak masalah. Tapi kalau dibuat-buat, itu yang tidak boleh. Memang mampunya seperti itu. Maka saya dulu pernah mengajarkan kepada anak Al-Quran, tetapi karena kemampuan lidahnya seperti itu, ya sudah teruskan saja. Nanti suatu saat dia mampu akan berubah cara membacanya. Gimana dia baca? Tidak bisa bilang ro karena masih kecil. Dia bilang lo. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak apa-apa kalau memang bisanya seperti itu. Tapi setelah dia mulai besar, lalu bisa bilang ro, maka lo tadi berubah dengan sendirinya dengan kata-kata ro. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semampunya. Kalau memang dia bisanya seperti itu, ya nggak jadi masalah. Akan tetapi tidak boleh dibuat-buat. Yang tadinya Bismillahirrahmanirrahim, padahal dia bisa, kemudian dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti itu artinya tidak mengagungkan Al-Quran. Karena itu dalam membaca Al-Quran kita harus menegakkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu. Wadzabbu anhu litakwilil muharrifin, dan juga kita harus menentang terhadap orang-orang yang menyelewengkan pentakwilan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran ditakwilkan oleh orang yang salah, artinya orang itu berusaha untuk memelesetkan takwil Al-Quran itu, kita harus menjawabnya. Ketika kita tahu, jangan diam saja. Wa ta'arrudut ta'inina, dan juga kita harus melarang terhadap orang-orang yang memang menyelewengkan arti dari Al-Quran itu. Umpamanya begini, di dalam Al-Quran ketika kita mau wudhu, itu kan sudah jelas disebutkan di Al-Quran, famsahu biru'usikum
Wamsahu, bukan wamsahu birusikum, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 yang wajib dibasuh dalam kita wudu disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Itu yang wajib dibasuh. Lalu ada orang yang mengatakan rukun wudhu itu yang wajib dibasuh ada 2, muka dan telapak tangan. Itu artinya dia memelesetkan arti, memelesetkan makna dari ayat tersebut. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang wajib kita basuh, wajib kita usap pada saat kita mengambil air wudu itu 4 disebutkan dalam Al-Quran. Lalu ada orang yang menyebut yang wajib dibasuh rukun wudu itu ada 2, muka dan telapak tangan. Itu artinya dia sedang memelesetkan penafsiran atau arti dari ayat Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kita harus menjawabnya. Jangan sampai dibiarkan. Nanti banyak orang sholat tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena wudunya cuma muka dan telapak tangan. Jadi kepala nggak usah dibasuh, nggak usah diusap. Bahkan dia mengatakan mengusap kepala itu setahu saya sunnah, tidak wajib. Ada yang mengatakan seperti itu. Masya Allah. Ini artinya bertentangan dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kita harus melawannya, kita harus menjawabnya ucapan tersebut. Wa tasdiqu bima fihi. Kemudian membenarkan seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pasti benar. Yang penting kita mengiyakan. Seumpama ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, ada ayat seperti itu, kita meyakini dan mengambil bahwasanya ayat itu adalah benar. Ayat itu kita yakini, kita imani bahwasanya itu adalah benar. Tapi kita tidak menerima dengan tafsiran atau pengertian yang meleset dari ayat tersebut. Kita serahkan kepada Allah apa maksud dari Allahu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di arsy. Kita serahkan kepada Allah apa maksudnya. Kita tidak boleh menerima penafsiran dari orang yang mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Jadi arsy itu adalah tempat Allah. Artinya apa? Allah perlu tempat kalau begitu. Kalau seperti ini berarti sangat bertentangan dengan sifat Allah, di mana Allah itu tidak perlu dengan apapun. Allahu ghaniyun, Allah itu enggak perlu dengan apapun, enggak perlu dengan tempat, enggak perlu dengan apapun. Apapun yang kita anggap perlu, Allah sama sekali tidak memerlukannya. Allah itu sangat kaya, jadi tidak perlu dengan apa-apa. Maka kita serahkan seluruhnya. Apa maksud dari ayat ini hanya Allah yang tahu. Tapi kita mengimani bahwasanya ayat itu adalah benar. Kita membenarkan seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Wal wuqufu ma'ahkamihi. Kita tunduk bersama hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan hukumnya seperti ini, maka kita tunduk. Umpamanya begini, ketika seseorang makan daging babi itu hukumnya adalah haram. Akan tetapi ketika disebutkan oleh Al-Quran boleh, tapi dengan cara-cara tertentu, maka kita juga harus mengimani. Famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala isma alai. Siapa yang dalam keadaan kepepet makan barang yang haram dengan tidak berlebih-lebihan sesuai dengan kadar yang diperlukan saja, tidak aji mumpung boleh, mumpung kepepet, maka tidak ada apa, tidak masalah, tidak berdosa. Jangan sampai, nah ini mumpung makan daging babi ini halal, kemudian terus makan 3 kilo, umpamanya gitu sekali makan. Yang seperti itu yang nggak benar, yang seperti itu namanya aji mumpung.
Yang dikatakan situ famanit turra ghairu bagin, dalam keadaan kepepet dan tidak berlebih-lebihan. Artinya ketika kita makan itu nggak berlebihan, hanya sesuai dengan kebutuhan mengganjal perut supaya perut ini tidak sakit, hanya itu saja. Maka kita tunduk kepada hukum-hukum Al-Qur'an. Wa tafahumi ulumihi wa amsalihi. Kemudian mengagungkan Al-Qur'an itu kita memahami ilmu-ilmunya dan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an yang bisa kita ambil pelajaran. Wal i'tibar bimawa'idhi, dan kemudian mengambil i'tibar terhadap nasihat-nasihat Al-Qur'an. Al-Qur'an di dalamnya ada nasihat-nasihat, ada cerita-cerita, ada hukum-hukum. Nah, ketika kita memahami Al-Qur'an, maka kita juga mengambil i'tibar dari nasihat-nasihat Al-Qur'an itu. Wa tafakkur fi ajaibihi, dan juga memikirkan Al-Qur'an tentang keajaiban-keajaibannya. Al-Qur'an itu banyak keajaiban-keajaibannya. Di antaranya ayat-ayatnya. Contoh saja, di antaranya ayat kursi. Ketika ada orang memiliki kelainan, biasanya dia itu biasa-biasa saja, tiba-tiba kok dia agak aneh, ngomong sendiri umpamanya. Ternyata jin masuk ke dalam dirinya, sehingga dia ngomong sendiri dan ngaku sebagai orang kayu hitam umpamanya begitu. Saya pernah mendapati itu, ada orang ngaku orang kayu hitam, katanya dia datuk orang kayu hitam. Kemudian saya bacakan ayat kursi, saya tiupkan ke air putih. Begitu ditiupkan ke air putih, mau diminumkan dia menolak. Sementara air putih yang tidak dibacakan ayat kursi, dia mau meminumnya. Berarti dia tahu mana yang dibacakan ayat kursi dan mana yang tidak dibacakan ayat kursi. Karena dia menolak minumnya, ya sudah kita percikan ke mukanya. Maka pada saat itu dia merasakan keberatan. Nah, lalu dia meronta-ronta, dan kita katakan, saya katakan padanya pada saat itu, ini kejadian tahun kurang lebih 2004 itu kejadiannya. Kebetulan tetangga depan rumah itu ada yang kesurupan, lalu saya dipanggil untuk minta tolong, ya kita berusaha semampunya. Saya coba dengan membaca ayat kursi, kemudian saya percikan ke mukanya, lalu saya minta kepada Allah supaya dikeluarkan jin yang masuk di dalam diri orang itu. Alhamdulillah akhirnya juga keluar. Nah, ini termasuk dari keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Di dalamnya penuh dengan keajaiban-keajaiban, dan kita harus meyakini itu. Dan ini termasuk dari mengagungkan Al-Qur'an. Wal amalu bimuhkamihi, dan kita mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas. Seperti tadi saya sebutkan, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya tadi. Itu ayat yang sudah jelas itu. Bagaimana caranya kita berwudu, kita amalkan, dan tiap kita mau sholat kita melakukan seperti itu. Wa taslimu limutasyabihi, dan kita menyerahkan maksud dari ayat-ayat mutasyabihat seperti tadi yang saya sampaikan, Allahu alal arsy istawa. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah apa maksud dari ayat itu. Yang jelas kita mengimani ayat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtu an umumihi, kita disuruh untuk mempelajari keumuman ayat, keumuman surah-surah Al-Qur'an, keumuman-keumumannya. Wa khususi, dan juga kekhususannya. Ada ayat-ayat yang sifatnya umum, ada ayat-ayat yang sifatnya khusus. Ketika ayat-ayat itu sifatnya umum, maka kita melaksanakannya juga umum. Ketika sifatnya khusus, maka kita melaksanakannya juga khusus. Maka dalil umum, selama tidak ada dalil khusus, kita bebas melaksanakannya sesuai dengan dalil tersebut. Seperti fadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ketika
dikhususkan caranya, maka kita ngikuti yang khusus itu. Tetapi kalau tidak dikhususkan caranya, maka kita bebas mau berzikir di mana saja, kapan saja, selama tidak ada larangan. Tapi kalau sudah ada dalil khusus, kita nggak usah cari larangannya. Asalkan tidak sesuai dengan dalil khusus itu udah otomatis larangan. Itu kalau dalilnya khusus. Umpamanya gini, sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi sudah dikhususkan seperti itu, sholat subuh 2 rakaat. Jadi nggak usah mencari dalil larangan sholat subuh 4 rakaat, nggak usah. Artinya selama sholat subuh itu adalah dikhususkan 2 rakaat, maka selain dari 2 rakaat itu adalah larangannya. Oleh karena itu jangan nyari dalil larangannya, nggak akan ketemu karena dalil khusus. Kalau misalnya silahkan duduk, maka ketika ia melakukan selain duduk berarti itu adalah larangannya. Silahkan duduk, kemudian dia duduk, selesai. Tapi ketika silahkan duduk dia berdiri, berarti belum menjalankan perintah. Kok silahkan suruh duduk kok malah tegak, suruh duduk malah jalan mundar mandir kanan kiri, itu artinya menyalahi dari perintah. Sholat subuh 2 rakaat itu adalah perintahnya, maka selain dari 2 rakaat itu adalah larangannya. Kita tidak boleh melakukan sholat subuh itu lebih dari 2 rakaat. Ini artinya apa? Artinya dalil ini khusus, maka kita harus melaksanakan kekhususan dari yang dimaksud oleh dalil itu. Wa nasikhihi. Kemudian kita juga disuruh mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang nasih. Mana ayat yang nasih? Wa mansuhi, dan mana ayat yang mansuh. Ketika seseorang memahami Al-Quran tidak tahu ayat nasih dan ayat mansuh, maka dia akan salah memahami maksud dari ayat Al-Quran itu. Umpamanya begini, di surah An-Najm ayat 39 itu disebutkan, ketika seseorang melakukan amal, maka hanya amal itulah yang akan dia ambil. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Itu bunyinya ayat. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Kita tidak bisa memperoleh pahala kalau tidak diusahakan oleh kita. Bapak yang berdoa, doa Bapak tidak akan sampai ke saya. Kenapa? Karena yang berdoa adalah Bapak, bukan saya. Ayat ini yang sering digunakan tetangga sebelah untuk menyalahkan amalan kita. Kita mendoakan, kumpul-kumpul mendoakan orang yang telah meninggal, nggak ada gunanya. Karena itu bukan perbuatan orang yang meninggal itu. Kita mendoakan orang yang telah meninggal, nggak ada gunanya. Kita sholat mayat, nggak ada gunanya. Di dalam sholat mayat apa isinya? Dalam sholat mayat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita kan mintakan kepada Allah supaya dosa-dosa si mayat itu diampuni. Dalam salat mayat, apakah Allah akan ampuni? Menurut ayat ini tidak diampuni. Artinya ayat ini kan kontradiksi. Padahal ayat ini adalah menurut Ibnu Abbas itu adalah mansuhul hukmi, hukumnya sudah terhapus. Apa yang menghapus? Berarti ayat ini adalah ayat mansuh, mansuhul hukmi, hukumnya saja terhapus, ayatnya tidak terhapus tapi hukumnya terhapus. Apa yang menyebabkan hukumnya ini terhapus? Apa yang menghapus? Yang menghapus adalah surah At-Tur ayat 21. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Oleh karena itu kita memahami Al-Quran tidak boleh kita hanya terjemahannya saja. Kita harus mengetahui bagaimana caranya ulama salaf memahami ayat tersebut dan kita mengikutinya. Dan anaknya Abu Lahab bernama Ikrimah. Setelah Ikrimah masuk Islam, Ikrimah banyak belajar kepada Rasulullah
Dan Ikrimah diajari oleh Rasulullah tentang ayat ini, bahwa ayat ini kata Ikrimah fi suhufi Ibrahim wa Musa, ini juga berada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Oleh karena itu ayat ini menurut sahabat Ikrimah, ayat ini berlaku hanya pada umat Nabi Ibrahim dan berlaku pada umat Nabi Musa, tidak berlaku pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan, adapun umat Nabi Muhammad adalah ia memiliki apa yang ia usahakan dan yang diusahakan orang lain yang diniatkan untuknya. Oleh karena itu kita sering bersedekah atas nama orang tua kita, padahal itu bukan orang tua kita yang bersedekah, itu adalah kita. Maka pada saat itu ada seorang sahabat bernama Ubadah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah ada pahalanya kalau aku bersedekah atas nama ibuku? Lalu dijawab oleh Rasulullah, na'am, iya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Artinya ketika kita berkumpul-kumpul mengundang orang untuk berzikir di rumah kita, mohon kepada para tamu agar mendoakan orang tua kita dan sedekah atas nama orang tua kita, maka itu semuanya akan sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal. Kenapa? Karena ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu sudah terhapus hukumnya. Oleh karena itu, apa yang kita usahakan untuk orang yang telah meninggal, kita niatkan untuknya, itu akan sampai. Kita membaca Al-Quran dan memohon pahalanya supaya disampaikan kepada yang telah meninggal, itu akan sampai. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Bukan menurut saya, tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal. Dan juga menurut Imam Syafi'i, kalau seandainya satu Al-Quran itu khatam, itu lebih baik untuk pahalanya disampaikan kepada orang yang kita niatkan. Kalau tidak diniatkan, itu yang tidak sampai. Tidak diniatkan, maka sampainya amal itu, berhasilnya amal itu, tercapainya amal itu adalah karena niat. Nah, inilah kita perlunya memahami nasikh dan mansukh. Wa nasri ulumihi, kemudian menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan sampai kepada kita. Wa du'a'u ilaihi, dan juga kita mengajak orang agar menuju kepada Al-Quran. Wa ila ma dzakarna min nasihati, dan kepada seluruh yang telah kami sebutkan, kata Imam Nawawi, mulai dari atas fal imanu bi annahu kalamullah dan seterusnya sampai akhir. Kita mengajak orang agar kembali, agar kita menuju kepada Al-Quranul Karim. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.